Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kajian tafsir Maudhu'i Bidiroyah. Hari ini insyaallah kita akan membahas surah Ibrahim ayat 10. Judulnya dalil adanya Allah tertera di dalam Al-Quran. Kenapa kita harus membahas bahwa wujud Allah itu dalilnya ada di Quran? Karena ada orang mengatakan bahwa tidak ada ayat Al-Quran yang menyatakan adanya Allah. Di Quran itu banyak sekali ayat Al-Quran yang menyatakan Allah itu wujud, Allah itu ada. Dan di sini juga kita akan nanti membahas tentang risiko bagi orang yang ragu kepada Allah, atau risiko bagi orang yang ragu kepada adanya dalil Al-Quran tentang wujudullah. Berisiko mereka itu. Jadi nanti seperti apa risiko? Baik, sebelumnya saya akan tentu menjelaskan secara teksnya dulu. Jadi qalat Rasul afillah syak, Rasul dari sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW selalu mengatakan kepada mereka orang-orang yang kafir, ya, termasuk orang musyrik dan munafik, a fillah syakun, a syakun fillah. Kenapa kamu masih ragu tentang adanya Allah? Ini menurut ahli tafsir hanya istifham inkari. Istifham inkari itu tidak seperti takriri, penetapan. Kalau inkari, inkari artinya Rasul tidak setuju kepada alasan mereka yang meragukan adanya Allah, sehingga tidak pantaslah kamu meragukan Allah. Apalagi sampai ragunya jadi kafir. Sebab kafir itu awalnya dia ragu. Kenapa Allah menjelaskan tentang sifat Allah dari Quran? Sebab memang sudah mereka sampaikan kepada para Rasul, inna kafarna bima ursiltum bih. Kami ini kufur kepada risalah kamu. Isi risalah itu adalah tauhid. Wa inna la fi syakkin mimma tad'unana. Kami sebenarnya ragu tentang apa yang kamu, wahai Rasul, bawakan itu. Yang kamu dakwahkan itu kami sebenarnya syak, ragu, sehingga mereka jadi kafir. Dan ilahi murid, bukan hanya ragu, kami jadi bingung. Kata mereka yang kafir, bingung melihat kamu itu kok iman kepada Allah. Nah, ini tadi orang kafir sampai begitu, ragu, bingung, pusing, ya kafir. Pertama dia ragu dulu, kemudian pusing ya kafir, murtad. Kalau yang sudah pusing murtad. Kalau yang masih tetap kafir, pi gomrotim ya'mahun, dia tetap bergelimpangan di dalam kesesatan. Itu artinya sesuatu yang memang tidak layak dipakai dan digunakan oleh akal sehat. Saya kira itu teksnya seperti itu. Nah, untuk dalil adanya Allah di dalam Al-Quran itu, kalau saya lihat banyak sekali. Innani anallah di Quran, innani anallah, aku ini adalah Allah. Jadi innani anallah itu, aku adalah, itu pengakuan di dalam surat Toha mengatakan bahwa innani anallah pa'bud di waktu misalnya, ini menunjukkan menunjukkan bahwa Allah itu ada. Innani ana rabbuk, awalnya ketika Nabi Musa mencari sesuatu karena ada mata, ada seperti api, aku ini bukan api, aku ini Rabbmu. Jadi menurut para ahli tafsir, innani ana rabbuk itu dalil adanya Allah. Api syakillah, afillah syak, ya, itu dalil adanya Allah. Kenapa dalil adanya Allah? Kenapa? Sebab para ahli tafsir sepakat semua, ya, pengertian afillah syak, terutama Abil Fida Ibnu Katsir
di dalam tafsirnya juz pertama halaman 526, pengertian api syak itu api wujudi syak. Kenapa kamu ragu tentang adanya Allah? Itu dinyatakan sampai hampir sedikit saja 100%. Sebab ada kemungkinan jadi api laisakun itu bukan dalil adanya Allah, tapi dalil tauhidullah, untuk memantapkan keyakinan bahwa Allah ada di dalam api laisak. Lalu dia sampaikan bahwa menurut Syekh Asy'ari, dia bilang sampaikan kita yang mengatakan tidak ada ayat Al-Quran yang menyatakan Allah ada. Dia bilang Asy'ari itu berlogika bahwa kita ini asalnya tidak ada, lalu diadakan oleh yang ada. Kalau tidak diadakan yang ada, kita tidak ada. Itu ngomongnya. Dan atau kita asalnya tidak ada lalu diadakan. Jadi sampai dibilang orang yang berlogika itu, padahal hadirin semua, kalau asalnya kita tidak ada lalu diadakan oleh yang ada, bahkan dalam logikanya sebelum ada kata ada sudah ada yang ada itu. Dan sama dengan la ilaha illallah, sebelum kita la ilaha illallah harus ada dulu Allah. Kalau kita la ilaha illallah tidak ada sebelum baca la ilaha illallah, berarti kita kafir dulu. Baru la ilaha illallah wujud Allah di situ. Sebelum la ilaha illallah sudah ada, diyakinkan Allah itu ada. Dan ini namanya logika. Apa belajar ilmu logika atau usuluddin? Ini untuk mujadalah billahi ahsan, untuk debat dengan orang-orang kafir karena mereka tidak percaya Al-Quran. Tidak mungkin mereka masuk Islam kalau dengan Quran. Tidak percaya kepada Quran, harus pakai logika. Makanya di dalam ilmu usul itu ada ilmu tauhid, ada tauhid. Apa itu ilmu tauhid? Ilmun yaqtadiru bihi, ilmu yang bisa menetapkan satu ya ala isbatil aqaid diniyah, untuk mantap ketauhidannya itu, dan al muqtasabi min adillatil yakiniyah, yang diambil, yang diusahakan dari dalil-dalil yang sampai yakin. Apa itu sampai yakin? Yakin baik dirinya atau orang yang diajak untuk bertauhid, pakai logika. Beda dengan definisi tauhid. Kalau definisi tauhid, ifradul ma'bud bihaqqin, mengesahkan Allah yang disembah, ma'tiqadi wahdati, serta diikutkan tunggalnya Allah, zatan wa sifatan wa af'alan, baik zat, sifat dan af'al. Itu definisi tauhid. Jadi kita belajar ilmu tauhid untuk eksternal, mengajak mereka kafir, musyrik, munafik yang tidak percaya bahwa supaya jadi mukmin. Kalau belajar tauhid itu untuk isbat tauhid, menetapkan keyakinan kita. Ma'tiqadi dzatan wa sifatan wa af'al, ditingkatkan Allah itu punya zat, sifat dan af'al. Apa itu zat? Laisa mu'allal bi'ilatin. Zat itu adanya tidak kena ada, tidak kena anu. Itu apa kena ada? Kita kan wujudnya ada, tidak kena kita yang ada, sebab ada kita asalnya tidak ada. Andaikan kita tidak ada, Allah tetap ada. Kalau menurut logika patri sama Allah ciptakan langit bumi, lalu bagaimana kalau tidak menciptakan langit bumi? Apakah Allah tidak ada? Tetap saja ada. Mau ada langit bumi, mau tidak ada langit bumi, mau ada yang mengatakan ada, mau tidak ada yang mengatakan ada, mau ada yang beriman, mau tidak beriman, Allah tetap ada. Tidak sama sekali berkait kepada orang yang mengatakan ada. Andaikan dia ragu kepada adanya Allah, Allah ada. Sebab Quran itu hak, benar adanya. Jadi saya kira itulah pemahaman yang keliru kalau mengatakan bahwa tidak ada di Al-Quran dalil yang menjelaskan Allah ada, kecuali yang paham-paham Mu'tazilah. Paham Mu'tazilah itu di dalam Sabsawi, saya lihat juz pertama halaman 260, qala ahlus sunnah wal jamaah innal ma'rifata la tasbutu illa bisyar'i khilafan lil Mu'tazilah. Menurut ahlus sunnah wal jamaah, makrifat kepada Allah tidak akan mantap kecuali dengan dalil syar'i, yaitu dalil Quran dan sunnah yang sahihah. Tidak boleh tauhid dalil sunnah doib atau dalil sunnah-sunnah yang munkar. Illa bisyar'i, dalilnya Quran itu dalilnya untuk ahlus sunnah wal jamaah. Khilafan lil Mu'tazilah, beda dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu cukup dengan dalil logika.
Kalau kita tidak, warga NU yang lurus, NU Hitoh yang didirikan Asy'ari dan Wahhab Hasbullah, itu NU yang mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah berdasarkan dalil Quran, hadis, ijma dan qiyas. Itu kesepakatan Nahdlatul Ulama, tidak berdasarkan paham Mu'tazilah. Sebab kalau Mu'tazilah itu ada rukunnya. Ya, Mu'tazilah itu rukunnya Qadariyah, Jabariyah, Mu'attolah, Musabahah, Mujassimah, dan ada lagi kelompok yang disebut Dahriyah. Ini satu kelompok. Di luar Ahlussunnah wal Jamaah ada Mu'tazilah, ada Dahriyah yang percaya kepada hukum alam saja, ada Qadariyah yang mempercayai kemampuan hanya ibtik dan manusia, Allah bebas tidak bekerja, dan Jabariyah hanya meyakinkan Allah yang punya peran, manusia tidak punya peran, dan Mu'attolah orang yang tidak percaya kepada sifat-sifat Allah, sama orang yang tidak percaya kepada wujudullah atau meragukan kepada adanya dari Quran tentang Allah ada, itu golongan Mu'attolah. Dan masuk tadi juga kena berlogika, sehingga cukup dengan logika. Begini Bapak semua, manusia yang punya fitrah yang salimah, fitrah yang sehat, itu fitrah manusia meyakinkan Allah itu ada. Cuma namanya bukan Allah. Kalau orang yang punya fitrah salimah ada. Masbulatun ila ifradi wa ubudiyah, kemudian dari akal salimah itu menarik spiritualitasnya, keimanan untuk beribadah. Ibadah kepada Allah tidak hanya dalam keyakinan, harus ada aplikasi perbuatan arkan, anggota badan, dan ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itu kalau orang punya akal yang sehat, pasti majbulatun ila ibadah, menarik kepada dia bisa beribadah sebagai aplikasi dari keyakinan kepada Allah. Sebutan iqrarul ma'bud bihaqqin. Kalau dia yakin ada Allah dan ada dalilnya di Quran, pasti ibadahnya benar kepada yang maha benar. Itu makanya kita jangan kemudian bangga ada orang yang mengatakan itu keliru. Kenapa keliru? Dia hanya menggunakan lagi logika. Fitrah salimah manusia kita kenal para filsuf, Socrates, Aristoteles, Thales. Di Yunani dia katakan ada sesuatu. Ketika dia berencana ingin mendapat uang 1 juta, kenapa dapat 500? Plato bilang ini ada sesuatu yang menghalangi keinginan saya 1 juta. Kalau dia punya rencana ingin pergi, kenapa dia tidak jadi? Karena malas atau mungkin ada tamu dan sebagainya. Menurut Plato ini ada yang menghalangi pergi ke tempat lain, bukan karena memang ada manusia, tapi ada sesuatu di luar dugaan. Ini menurut para filsuf dan pengaku salimah, akalnya sehat. Tapi mereka hanya memang sampai kepada ada. Adapun akal salimah kita menyatakan bahwa yang ada itu Allah, maka dijelaskan dalam Al-Quran surat Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah yang ahad itu, bukan ahadnya manusia. Dan ahadnya Allah tidak sama dengan ahadnya manusia atau makhluk. Allah beda dengan ilah. Tuh. Kenapa beda dengan ilah? Ya kalau ilah Tuhan, Allah ilah wahid, beda. Makanya kalau ada orang bilang menurut kacamata Tuhan semua agama sama, Tuhan yang mana? Tuhan yang mana? Kalau dia katakan Tuhan Allah, ya dia kadzib, bohong besar. Kok mengaku dia la ilaha illallah tapi mengatakan bahwa agama selain Islam benar? Kan inna dina indallah Islam, cek Allah mah berarti Islam hukum. Kenapa dia mengatakan Tuhan Allah mengatakan semua agama benar? Bertentangan dengan surah Al-Imran 19. Sama dengan kaum Mu'tazilah dan kaum Mu'attolah yang mengatakan Allah itu adanya tidak disebut di dalam Al-Quran. Itu kaum Mu'attolah, itu sangat bahaya. Sebab adalah kelompok yang memang menghilangkan dalil-dalil Al-Quran atau menghilangkan sifat-sifat yang ada di Al-Quran dan menghilangkan af'al Allah yang Al-Quran. Itu kaum Mu'attolah. Kalau Mujassimah tadi yang membutuhkan manusia Allah seperti manusia, ini Yasimahnya. Afillahi syakun, afillahi syakun, asyakun fillah. Kenapa kamu ragu tentang adanya Allah? Jadi maksudnya jangan ragu, itulah jangan ragu kamu tentang adanya Allah. Secara logika akal sehat kok menyatakan ada.
Dan secara syar'i Allah adanya di Quran. Allah itu hanya di Quran. Justru di Quran itu menyatakan adanya Allah atau Allahnya di Quran gitu. Dan menurut Al-Quran saja lapan Allah itu ada. Selain orang pakai Al-Quran tidak ada lapan Allah. Ada juga Tuhan. Tuhan itu Tuhan di mana juga ada. Kristen punya Tuhan, Konghucu punya Tuhan, Buddha punya Tuhan. Kalau tadi semua agama di mata Tuhan sama, sok tanyakan ke Buddha, apa betul kata Tuhan Buddha Dewa bahwa sama dengan agama Buddha sama dengan Kristen? Pasti nolak mereka. Qalatil Yahud laisatin Nasara ala say. Kata Yahudi kita Nasrani tidak ada apa-apanya. Wa qalatil Nasara laisatil Yahud ala say. Kata Nasrani tidak ada apa-apa, berbeda. Kecuali yang memang bertuhan iblis. Ya iblis mereka makan togut. Ya tentu ya, kalau bertuhan iblis semua agama sama menurut iblis kan, kecuali saya semua agama sama kecuali Islam. Sebab musuh ini agak Islam, dan Islam umat muslim bermusuh dengan iblis. Inna syaitana lakum, setan itu musuh bagi umat Islam. Begitu di Qur'annya. Tiba-tiba semua agama di mata Tuhan sama. Kan itu semua kaum-kaum munharif yang memang mereka tidak tahu Islam. Apa Islam tahu cuman tadi ingin disimpangkan Islam itu. Tapi dia kelompok yang disebut di dalam surat Hud. Apa dalam surat Hud? Coba kita lihat surat Hud. Waman adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziban, yang berbuat dusta kepada Allah. Seperti orang muslim tapi mengatakan menurut Tuhan, mata Tuhan semua agama sama, itu kan berbohong dia semua. Kalau dia muslim, sebab menurut Allah tidak sama. Kenapa dia berbohong? Menurut Allah sama, menurut Allah tidak sama, kok dia bilang sama? Berarti kadzib dia. Menurut Allah aku ini ada, tuh ada, wahai Musa, aku ini. Kenapa dia mengatakan tidak di Quran? Berarti dia kadziban, dusta dia berlaku. Itu manusia yang paling zalim. Sehingga manusia paling zalim itu yu'raduna ala rabbihim, mereka akan digiring nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbnya. Wa yasud asad wa yaqul asad, dan para saksi mengatakan haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim. Inilah kata Asad, para saksi Nabi dan Rasul, termasuk kita menyanyi saksi nanti, haula'il ladzina kadzabu ala rabbihim, ya Rabb, inilah kelompok orang-orang yang sudah berbuat dusta kepadamu. Ala laknatullah ala dzalimin. Memang laknat Allah akan diberikan kepada orang yang paling zalim tadi, yang berbuat bohong kepada Allah, mengatakan bahwa di dalam Quran tidak ada dalil adanya Allah. Itu akan digiring kepada Allah dan disaksikan oleh kita. Ya Rabb, ini yang berbuat dusta kepada engkau. Kemana di Quran ada dalil Al-Quran? Dalil Al-Quran ada bahwa engkau ada. Kenapa disebut tidak ada? Berbuat bohong dia. Nah kemudian bagaimana cara orang-orang yang zalim itu? Di situ dijelaskan Al-Quran ada 3. Nah ini yang berbahaya. Setelah al-laknatullah ala dzalimin, yang zalim itu kalau sudah bergabung, ini yang sangat berbahaya. Ada 3 kelompok. Pertama, alladzina yasudduna an sabilillah, kelompok yang suka menghalang-halangi orang di jalan Allah, menghalangi orang mau dakwah, menghalangi mau ke masjid, menghalangi mau ceramah, dihalang-halangi terus. Yang kedua, wayabuna iwaja, supaya umat Islam murtad, supaya Islam tidak lurus, supaya perjuangan munharif, bengkok. Perjuangan umat Islam tidak sesuai hitohnya, tapi dibelokkan. Inilah kelompok yabguna iwaja. Ini yang paling bahaya. Ketiga, wahum bil akhirati kafirun, mereka memang kafir pada akhirat. Sebab kelompok yang kafir ke akhirat menuduh kepada umat Islam yang percaya ke akhirat itu hanya ngeramal saja. Kelompok inilah yang bergabung antara orang yang tidak percaya ke akhirat dan kelompok yang menghalang-halangi manusia ibadah, orang-orang yang membuat rancangan, baik itu undang-undang atau aturan, direduksi mereka supaya menyimpang dari yang sebenarnya. Ini kelompok ini sangat berbahaya kalau ada di Indonesia, tapi mudah-mudahan tidak ada. Kalau ini ada, inilah kelompok yang berbuat zalim kepada umat Islam. Mudah-mudahan saya berdoa tidak ada kelompok ini. Hanya wacana saja kalau ada. Mudah-mudahan kalau tuh ada, mudah-mudahan segera oleh taubat mereka. Sebab ini sangat berbahaya dalam kehidupan kita. Baik, ini baru rumpun pertama. Karena tadi ada garansi dan sanksi, ya.
Apa garansinya bagi orang yang tetap meyakinkan Allah ada dan ada dalil di Quran menurut tadi surat Ibrahim ayat 10 atau surat Toha ayat 4, 3 atau 4, dan banyak lagi ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa Allah itu ada menurut Al-Quran. Apa garansinya? Maka Allah tadi mengajak bertauhid dengan dalil-dalilnya. Sebab begini, kalau kita bertauhid tidak dengan dalil, itunya taklid buta, mukmin jahil. Artinya masih berdosa dia, imannya masih diragukan apa sampai tidak sampai sakaratul maut. Kalau dia imannya tidak pakai dalil, dikhawatirkan tidak sampai sakaratul maut. Dengan dalil itu jadi mantap keyakinannya. Apa itu dalil tadi? Boleh Quran, boleh Sunnah, boleh logika. Tapi tidak sah menurut Ahlussunnah wal Jamaah, hanya logika saja. Harus pakai Quran. Apa garansinya bagi orang yang mempertahankan keyakinan dengan dalilnya? Di sini apa tuh, lihat, liyaghfirakum min dzunubikum, supaya Allah mengampuni dosa kamu. Ini dalam tafsirnya, dalam tafsir Sawi ini ada 3. Pertama kayaknya kalau min zaidah, liyaghfirakum dzunubakum, supaya Allah mengampuni dosa kamu semua. Ini bagi orang-orang kafir, orang musyrik, orang munafik, orang yang tidak muslim, begitu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul, dihapus seluruh amalnya dan dimunculkan amal yang baiknya. 70 tahun dia musyrik, 70 tahun dia kafir, sebelum meninggal 1 hari atau 5 menit sebelum meninggal baca syahadat, maka seluruh amal baiknya dimunculkan pahalanya dan seluruh perbuatan jahatnya dihapus. Ini yang pertama. Kalau menurut tadi min zaidah. Ada juga menyatakan militabid. Jadi yang tulis itu maksud militabid. Bagi kita tadi yang tanya ragu, tauhidnya tidak ada dalil di Quran, kemudian mantap dengan Al-Quran, maka kemudian diampuni sebagian dosanya. Itu militabid. Dosa apa yang diampuni? Dosa terhadap Allah habis semua, kecuali dosa dengan sesama. Itu militabid. Ada lagi min menjelaskan bukan militabid dan mujaidah. Min isi ada badal. Jadi inilah yang dimaksud tadi, bahwa dosa itu tadi baik yang kecil atau yang besar akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, diampuni dosanya oleh Allah tadi akan dihitung sebesar apa dosanya. Ini pemahaman yang ketiga, pemahaman yang tidak banyak dipakai oleh ahli tafsir. Ahli tafsir malah yang pertama umumnya, karena yang pertama itu kaitan dengan orang kafir supaya masuk Islam, diberikan harapan. Muslim kamu, kalau muslim diampuni sebuah dosa dan dimunculkan seluruh perbuatan baik kamu waktu kafir. Nah, ini luar biasa itu, ya. Jadi tadi Allah mengajak kepada mereka supaya muslim. Baik. Kemudian yang kedua sekarang apa garansinya? Yuakhirukum ila ajalin musamma. Kita umat Islam nih, muslim kita, kalau berbuat dosa, ya, itu siksanya ditangguhkan, Pak. Ditunggu sama Allah, tidak langsung dikutuk, tidak langsung disiksa, ditangguhkan ila ajalin musamma sampai ke waktu sakaratul maut. Kalau tidak dia tangguhkan, ya itu bukan garansi namanya. Cuman sanksinya ini, itu. Sanksinya bagi yang pertama tadi ya, kalau sanksi itu bagi yang muslim kemudian apa? Kafir atau murtad. Itu sebaliknya, kalau dia muslim lalu murtad, seluruh amal baiknya dihapus, habitat a'maluhum, dan seluruh dosanya kembali lagi. Nauzubillah min dzalik. Wa may yartad minkum an dinihi falyamut fa huwa kafir ulaika habitat a'maluhum. Seluruh amal baiknya dihapus. Yang muda itu karena memang dia tidak percaya kepada Allah, atau dia tidak percaya dalil Al-Quran sebagai dalil wujud ada Allah. Itu adalah orang yang diragukan keimanannya. Kalau dia tidak kembali, habitat amalum, seluruh amal dihapus dan muncul semua dosa-dosanya. Ini yang kedua, ini sanksi berat, ya. Makanya kita harus memanai ayat ini, ayat berterima kasihlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, masih diberi keyakinan yang seyakin-yakinnya Allah itu ada dan ada dalilnya di Quran. Memang bagi orang yang awam belum tahu dalil Quran, ya cukup tadi dengan dalil logika. Saya beriman kepada Allah. Kenapa? Ada ciptaannya langit bumi. Itu dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 21.
Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Wahai sekalian manusia, bertauhidlah kamu. Kenapa bertauhid? Karena Allah telah menciptakan kamu dan menciptakan orang sebelum kamu. Di sini Fatiris samawati wal ard, Allah yang menciptakan langit bumi. Jadi kalau kita tidak tahu Quran, belum hafal hadis, hanya berdalil bahwa saya harus beriman kepada Allah sebab ada ciptaannya. Tidak mungkin ada ciptaan tanpa yang menciptakan. Gitu kan logika kita. Ya, saya sering gambarkan, kalau Bapak sedang duduk di meja, ya, lalu di situ ada pulpen, ada buku lah. Bapak keluar sebentar. Pas datang lagi ke meja, pulpen sudah dilaci. Menurut logika sehat, tidak mungkin pulpen ada di laci, kecuali ada orang yang memindahkan dari atas meja ke laci. Itu nggak ngerti agak kita. Sebab pulpen tidak jalan sendiri. Manusia juga tidak hidup sendiri, tidak jadi sendiri. Alam tidak jadi sendiri, tidak secara kebetulan. Semua sudah disetting oleh irodahnya, oleh program perencanaannya di dalam Lauhul Mahfuz, dan akan diwujud takdirkan nanti di hari kemudian setelah ada irodahnya. Itu keyakinan kita begitu, dan di Quran juga begitu. Makanya aku salim atau aku salimah, orang yang punya akal sehat nyambung dengan Al-Quran, kecuali akalnya sudah error. Kalau error nggak nyambung dengan Al-Quran. Mudah-mudahan tidak yang error. Saya kasihan sama error itu, Pak. Kasihan. So mereka dengan semangat kok. Ini memang akan menjadikan sebuah bumerang bagi masyarakat yang sudah berkeyakinan. Apa tujuannya, Pak? Nah, ini tujuannya. Ternyata saya lihat, seperti saya membedangi tentang tafsir, ada korelasi dengan ayat sesudahnya. Ternyata memang tujuannya orang kafir yang bergabung tadi di surah Al-Anfal ayat 72, waladina kafaru ba'dhum awliya ba'dhum illa taf'alu takun fil ardi wa fasadun kabir. Ini sama, orang kafir sudah bergabung, kalau kita tidak berbuat yang lebih baik, mereka akan menghambiskan kita. Kenapa di surat Al-Ibrahim ayat selanjutnya ternyata memang ada dua garis besar, merubah situasi yang sudah aman, yang sudah sejahtera, atau merubah keyakinan yang sudah mantap, diacak-acak lagi. Baik itu yang namanya, maaf, ada paham-paham penyimpangan kan tadi, Mu'tazilah, apalagi Qadariyah dan sebagainya, termasuk mungkin yang membuat hanya logika. Ini tujuannya ada dua. Satu, di sini sebut lanu khrijanakum min ardina. Wa qala alladziina kafaru, orang kafir yang sudah berkerumun dari bersekutu dengan teman-temannya, dia akan mengikuti jalur orang-orang kafir sebelum Nabi Muhammad SAW dan sampai zaman Rasul. Apa yang pertama? Lanu khrijanakum min ardina. Tujuan mereka adalah untuk mengusir kita dari negara kita. Tujuan mereka adalah mencabut akidah kita, dicabut, dimurtadkan. Ini sama dengan soal Al-Imran ayat cepet. Ingat Al-Imran ayat cepet, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wahai orang mukmin, kalau kamu ikut belok sedikit saja kepada orang kafir, Yahudi Nasrani, atau orang-orang yang sepaham, yaruddukum, itulah memurtadkan kamu dari agama yang sudah kamu pegang. Jadi lanu khrijanakum ini bukan hanya mempereksekusi atau mengusir, bukan, tapi memang akan mengeluarkan liyukhrijuhum minal nuri ilal dhulumat, dikeluarkan keyakinan kita menjadi kafir lagi. Dan yang kedua, nah ini yang kedua, kalau sudah tadi ragu jadi kafir, awla ta'udunna fi millatina. Ini maaf ya, la ta'udunna ini kan bukan para rasul supaya kembali kepada agama mereka, bukan. Millat ini, nah ini mereka. Bukan diartikan kembali. Kalau kembali mereka, para nabi dan rasul sudah sama dengan orang-orang musyrik. Tidak. Ini menurut ahli tafsir as-sayrurah namanya. La ta'udunna fi millatina, menurut Syekh Janusiyuti, ay la tasirunna fi millatina, supaya kita ini jadi seperti mereka, bukan kembali. Sayrurah itu, itulah sebut program kristenisasi. Apalagi yang kenakan program kristenisasi. Program kristenisasi ini bukan murtad kita, bukan ikut kepada mereka. Kita mencopot akidah, pindah ke mereka. Kalau kita kembali kepada ajaran mereka, kita belum pernah seperti mereka. Itu maksud la ta'udunna. Jadi inti daripada tujuan mereka mengacukan agama itu supaya kita jadi komunis, supaya kita jadi Kristen, supaya kita jadi liberal.
supaya kita jadi munafik. Itu maksudnya letak uduna fi minatina. Seperti tujuan orang-orang dulu zaman Nabi Musa, zaman Nabi Lut, zaman Nabi Sulaiman sama, supaya kita menjadi, itu namanya tahu sayruroh. Saya lihat di dalam tafsir Jalalainnya begitu. Ya, ini bawa semua karena waktunya juga yang membatas kita, tapi perlu diingatlah bahwa kita sebenarnya diharapkan dengan persoalan-persoalan agama sekarang, persoalan tauhid, hati-hati, tidak hanya masalah politik, tapi masalah tauhid, masalah agama perlu dibela oleh kita. Saya memang biasanya tidak menjelaskan tauhid, ya, karena saya khawatir ada orang yang ya tertular, bukannya tertular corona, tertular pemahaman Mu'tazilah. Ya, Mu'tazilah saya tidak akan bahas hari ini, tapi Mu'tazilah adalah luar dari golongan Ahlussunnah wal Jamaah. Garis besarnya kita dalam keyakinan dalam ibadah harus punya dalil, Quran, hadis, ijma, qiyas, sedangkan Mu'tazilah hanya logika semata, logika spesifik atau ilmu-ilmu yang mengarahkan dasar-dasar tauhid, dia mulai dengan sebab kita tidak ada. Lalu tadi diadakan oleh yang ada, bahkan sebelum kata-kata ada selesai, kita sudah semoga itu sudah ada, tapi tidak nyebut Tuhan, tidak nyebut Allah. Biasanya Mu'tazilah begitu, Pak, menyembunyikan sesuatu yang sesungguhnya, sebab tujuannya supaya kita hilang lafaz Allahnya, masuk pada mereka. Ini surat Ibrahim ayat berapa? Terakhir tadi ayat 12. La ta'udu fi millatina, supaya kita jadi seperti mereka, bukan kembali. Kita belum pernah ragu, kita belum pernah menyimpang, kita belum pernah percaya kepada dewa-dewi, belum pernah percaya kepada Yesus. Kita tetap berprinsip la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah, lalu disimpangkan oleh mereka supaya kita jadi seperti mereka, tidak bertuhan lagi. Ini sebenarnya inti daripada surat Hud tadi itu. Inti adalah wahum bil akhirati kafirun, supaya kita kafir ke akhirat, yang ada hanya dunia. Ini sangat berbahaya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Kita tetap diperkuat, berteguh keimanan, keyakinan, keislaman kita, haqqatu qawati, menjadi manusia muslim yang takwa sebenarnya, menjadi muslim sejati, dan menjadi Islam, menjadi iman yang kokoh kuat berdasarkan Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu dalilnya Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Sekali lagi, kalau ada orang berpendapat bahwa ada Allah, tidak ada Al-Quran, itu keliru dan itu paham Mu'tazilah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya akan mengajak kepada bapak-bapak, ya sharing dah. Siapa yang masih punya uang sisa di rumah, sisa belanja, saya menunggu di pesantren untuk bapak infak. Nuboga niat saja, mudah-mudahan saya nanti punya ngasih, insya Allah, Pak. Niatnya diganjar oleh Allah. Jangan sampai saya menges boga mual merek, nah itu yang saya sedikit. Pokoknya saya yang namanya kalbada, saya yang boga mual merek tuh hayang niat itu jangan. Pokoknya bapak niat saja lah, ada rezeki ngasih, kalau sudah ada wayana buru-buru bikin sikap berulangit. Mudah-mudahan Pak Ajakan ini misalnya sompral, tapi saya sebenarnya karena saya membutuhkan sebenarnya. Butuh apa? Sekarang di otak saya kan ngaji ingat pasir, semen gitu. Mudah-mudahan Pak ya, yang punya kirim ke sana, yang belum punya niat saja deh. Subhanakallahumma bihamdik.